What's up guys? Ini dia list saham yang bakal tembus resisten ataupun akan kasih kamu cuan. Kalau kamu nggak mau tinggalan profit cuan yang lumayan besar ini, tonton sampai habis karena di video ini aku akan bakal kasih analisanya sedetail mungkin. Oke guys, let's check it out. Sebelumnya yang satu mau lewat ini ya guys. Oke, kita lihat ya, langsung kita check it out dengan IHSG. Ya, langsung gua masuk ke sini IHSG, gua tentunya akan pakai tools andalan kita yaitu TradingView guys. TradingView. Nah, ini dia ya. Kalau kamu mau ikutan TradingView, monggo linknya ada di bawah, silahkan diambil ya kan. Nah, yang pertama IHSG ya. IHSG ya, secara weekly IHSG lumayan ya guys ya. Dia udah masuk ke area-area yang tadi gue bilang gitu ya. Area-area di mana dia sebentar ya, gue ini masih salah. Open anyway. Oke. Nah, sorry, waduh, IHSG malah jadi komposit ya. Sorry ya cuy. Nah, IHSG jadi udah tembus ya dari resisten yang gue udah kasih guys. Nah, jadi kayaknya nih lumayan ya. Tapi again, di sini ada resisten lagi ya. Yang ya lumayan kuat gitu ya guys ya. Kalau menurut gue sih akan berkecimpung di sini-sini aja gitu ya. Apakah akan kena imbas Donald Trump dan China yang membaik gitu ya. Dan juga Rusia dan Ukraina juga membaik, ya let's see gitu ya. Itu adalah sinyal positifnya yang gue lihat bakalan membuat IHSG mungkin akan sentuh ke 7.300. Nah, jadi itu di daily ya guys ya. Di weekly sama ya. Jadi yang tadi garis yang gue bilang ini adalah garis resisten yang lumayan kuat ya guys ya. Nah, ini akan ke arah 73 ya. Jadi kita lihat aja kalau didorong big cap banyak inflow yang akan masuk ke tempat kita, maka dia akan masuk ke situ. Oke. Lanjut kalau gitu kita akan masuk ke sebentar ya. Oke, gue masukin sini aja ya. Nah, kita akan masuk ke sektor-sektornya ya. Sektor apa sepanjang minggu ini yang kira-kira memang lumayan lumayan hot gitu ya guys ya. Lumayan hot. Gue taruh di sini Indonesia dulu ya. Sekalian ya, sebenarnya gue bisa setup semuanya gitu ya. Tapi gue mau supaya kalian kalau kalian belajar atau kalian ingin membuka seperti gue melakukan analisa, maka kalian bisa tahu, oh di sebelah mana Om Yusa ngasihnya, Om Trader 8 ngasihnya gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada BMRI yang lumayan gitu ya, ada TPIA yang udah diomongin gitu ya. Lalu ada INDF juga, lalu ada brand ya dari segi utility, lalu ada AMRT yang mungkin kita akan bahas juga nanti. Oke guys, alright, kita masuk sekarang ke saham-saham yang kita udah beli ataupun sudah kita analisa, ya kan? Yang pertama kemarin ada BRMS ya guys. Nah BRMS setahu gua kemarin tuh dia nggak begitu ini ya, jadi ini udah kesentuh SL-nya yang ada di sini ya. Walaupun begitu memang ini masih sideways, ternyata ini nggak kejadian gitu ya guys ya. Jadi kita tunggu lagi wait and see kalau dia bisa tembus dari 386. Oke. Jadi ini zreng gitu ya. Ya nggak apa-apa. Lalu kita ngambil yaitu adalah BRIS ya. BRIS kalau nggak salah udah lumayan ya guys ya, udah jalan targetnya sampai 3160 dan mudah-mudahan lancar. SL-nya masih taruh di sini. Kalau dia udah tembus dari 3010 mungkin SL-nya boleh kita taruh di SL plus. Di mana jangan sampai mungkin di 2900 atau di 2950 gitu ya. Jadi ini udah jalan, mudah-mudahan ya lagi jalan ya, sorry, udah jalan. Lagi jalan dan mudah-mudahan nyampe 3160.
Lanjut setelah itu ada DSSA. DSSA, nah DSSA juga sama ya guys ya. Setelah kemarin kita bilang sebentar lagi nih, ya kan, di 54125 ini menurut gua udah boleh lah ditaruh SL-nya jadi plus gitu ya. Jadi apapun yang terjadi kalian akan jalan ya. Di sini dia bisa 17%, jadi kamu rata-rata sekarang udah mungkin udah 8% ya karena udah setengah jalan. Mudah-mudahan jalan naik ke atas ya guys ya. Happy cuan cuy, ya kan? Lanjut setelah itu TPIA. Nah, TPIA, oke. TPIA udah lagi jalan ya guys ya. Mudah-mudahan sampai ke 18,75%-nya. Kalau dia naik lagi ada candle hijau lagi di week berikutnya mungkin akan bisa jalan sampai ke arah 10.4075. Oke? Oke, pasang SL Plus-nya guys, lumayan ya. Kalau kayak begini udah happy cuan ya kan. Mudah-mudahan dibeli dan sudah mendapatkan cuan. Oke. Lanjut setelah itu kita yang kemarin kita omongin ya kan. Pertama ada ERA ya. Nah, ERA ini apa namanya? Tembus ya guys ya. Tembus. Gue bilang kan targetnya 7%, di sininya 2% gitu ya. Apa namanya? Tapi kayaknya nih nggak tembus tapi abis itu turun ya guys ya. Coba gue kasih lihat di sini eranya. Jadi abis tembus kita beli terus turun ya, kena SL di sini ya. Jadi nggak kejadian. Mohon maaf nih cuy. Kayaknya yang nomor 1 nggak kejadian ya. Jadi mungkin kalian skip ya. Jangan ya kan. Nah ini tapi kalau menurut gue nih masih bisa jalan ya. Kalau dia berhasil jalan lagi ke atas gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Kita lihat dulu ya, apalagi kalau dia tembus ke sini ya, ataupun nanti takutnya ada resisten di sini yang bisa membuat apa namanya dia turun lagi gitu ya. Kita lihat dulu, wait and see. Oke. Lanjut setelah itu ada beef. Beef ya. Beef di first week ya. Asik. Ya kan? Nah, ini SL-nya udah bisa kita adjust lah sampai sini ya. Jadi ini udah mau nyaris kena ya, jer gitu ya. Nah, harusnya di sini udah take profit ya guys ya. Tapi kalau kalian belum dapat ya udah, kalau targetnya kemarin udah kamu taruh ya monggo, kalau enggak nih mudah-mudahan masih bisa jalan ya. Hati-hati kalau dia koreksi, mungkin kamu bisa ambil aja TP di daerah 260 gitu ya. Mudah-mudahan ya kan. Ya, kalau dia koreksi takutnya dia jebol lagi ke bawah ya, tes support lagi. Nah, ya. Tapi happy cuan ya guys ya. Kalau kalian udah dapat di area 304, kamu udah pasang duluan ya monggo. Ya. Jadi kemarin ya udah hampir 20% nih cuy. Ya, asik. Dipantau nggak hariannya? Nah, ya kan. Oke, lanjut setelah itu kita masuk ke MGLV. MGLV kalau kamu lihat ya ini juga udah jalan ya guys ya. Kamu pasang aja stop loss-nya ya, stop loss plus ya. Mudah-mudahan bisa nyampe ke 62%. Ya, nah ya, gitu ya guys ya. Ya semoga kalian cuan ya guys, ya kan, pasang SL Plus. Jadi kalau dia jalan terus, kalian nggak akan rugi. Ya mungkin untungnya dikit tapi nggak apa-apa, ya kan. Lanjut setelah itu kita masuk ke Indo. Oke, Indo. Nah, Indo ini juga sama ya guys ya, dia breakout, benar-benar breakout, dia naik ke atas, mudah-mudahan bisa sampai ke area-area 23 atau 214-nya, mudah-mudahan lancar ya guys ya. Pasang SL tetap di area-area sini, semoga dia nggak turun ya. Jadi ya lumayan lah dari berapa tadi, 4 atau 5 yang kita iniin, satu doang yang nggak bagus ya, 4 ya. Jadi ya potensi peluangnya naik 80% ya kan. Oke guys, lanjut setelah itu atau sepertiganya ya, sorry, 3/4-nya, 75% ya kan. Nah, jadi kita akan masuk ke saham-saham yang kita rekomendasikan di minggu ini ya. Monggo silakan dicek, kita preambul dulu ke tempat yang ini dulu. Oke guys, jadi di sini gue akan bahas mengenai saham-saham yang kira-kira di minggu ini bisa oke, gitu
ya, selain dari yang tadi ya guys ya. Yang kalau kalian belum ngambil tapi masih melihat bahwa stop loss-nya atau trading plan-nya yang gue taruh itu masih oke, ya monggo diambil ya. Oke, lanjut. Ini adalah AMRT. Ini adalah salah satu yang menurut gue seru juga untuk dilihat gitu ya guys ya. Nah, gue udah taruh di sini. Ya, targetnya nggak usah banyak-banyak. Pertama di resisten pertamanya aja, kamu boleh beli. SL-nya kamu taruh di kurang lebih 2280. Beli di area 2450 ya. Targetnya nggak usah jauh-jauh, 10% aja ya. Nah, kalau ini breakout resisten ya guys ya. Kalau ini breakout resisten, nah ini juga cukup lumayan nih guys ya. Jadi gua akan kasih trading plan yang kedua, kalau dia breakout resisten ya. Nah, jadi kalau dia kamu ikutin, dia nggak koreksi, dia tembus ke bawah, ketembus ke atas gitu ya. Nah, ini ada additional 3% lagi ya. Kurang lebih ya. Nah, nih ya. 9% lagi ya dengan risk reward ratio 2,36. Ininya mungkin boleh kurang lebih ya daerah-daerah sini lah ya, kurang lebih 4,69 ke drawdownnya gitu ya. Nah, mudah-mudahan kalian bisa ikut ya nanti kalau kalian udah tembus dari resisten atau dia udah breakout. Kalau enggak sekarang ya boleh nih, karena dia udah breakout dari sini ya guys ya. Ini dia nih, set. Nah ya, jadi mudah-mudahan ini dia. Nah, jadi mudah-mudahan kalian bisa ngikutin dua-duanya. Jadi udah gua kasih lihat nih ya. If breakout boleh ambil lagi, if enggak boleh cuma sampai targetnya 10%. Jadi in total bisa 20%. Nah, gitu ya guys ya. Alright. Lanjut, setelah itu kita akan masuk ke saham yang kedua, yaitu Raja. Oke, Raja sebenarnya udah diomon-omon ya dari kapan tahu. Tapi memang dia belum keluar ya. Kalau dia breakout, nah ini dia ya, gue kasih tahu. Kalau dia breakout, ya lumayan nih. Taruh di sini. Ya, target-targetnya nggak usah neko-neko guys. Ya, bentar ya. Kalau dia breakout, gue harus lebih presisi. Ya, gitu ya. Pertama, mungkin kamu boleh beli kalau dia breakout daerah-daerah sini ya, kurang lebih 2370, 2400. Targetnya bisa sampai ke 2960 ya. Atas dasar support resisten aja ya, yang pernah terjadi tuh banyak ya. Area-area sini gitu ya. Sorry, ini harus lebih. Nah, gitu ya, dimarahin Cilinda gue kalau enggak. Nah, jadi kalau kalian mau silakan diikutin. Raja ini kalau kita lihat memang net marginnya mulai naik ya guys ya. Ya, secara quarterly, secara annual lumayan ya, revenue-nya mulai meningkat gitu ya. Dan juga mungkin kalian tahu belakangnya siapa gitu ya. Dia ini perusahaan yang supply natural gas. Nah, ingat ya, natural gas lagi rame ya gitu ya. Dan dia operate di bisnis segmen natural gas distribusi, infrastructure dan lain-lainnya gitu ya. Lalu mereka juga ada oil and gas gitu ya. Dan kalau kamu lihat di sini ya lumayan lah, boleh lah dilihat-lihat gitu ya. Oke, lanjut. Setelah itu yang tiga adalah saham backup di mining, namanya PTBA. Nah, bentuknya ini memang udah kalau kamu lihat adalah cup and handle ya guys ya. Jadi gue melihat bahwa kayaknya seru juga nih karena dia udah breakout ya. Breakout di sini, breakout dari resistennya. Nah, ya body candle-nya ada di sini. Nah, mudah-mudahan nggak false ya. Kalian boleh beli dari area-area sini ya guys ya, area-area 2850 atau area-area 2830. SL ditaruh di bawah 2730 ya. Targetnya pertama adalah 10% dulu ya. Daerah-daerah sini ya guys ya, 3120. Kalau dia breakout lagi dari area-area sideways-nya seperti ini ya. Ini kan sideways ya.
sideways ya. Tuh ya. Nah, kalau dia breakout dari area sideways-nya tembus ke atas, nah ini bakalan seru ya. Mungkin bisa nyampe 4.000. Mungkin, tapi kita lihat yang konservatif dulu, kita lihat daerah-daerah sampai ke 3110. Oke? Lanjut, setelah itu kita masuk ke apa namanya? Ke saham satunya lagi, yaitu saham ini kok salah ya. Bentar ya. Oke. Saham satunya lagi adalah Care. Nah, Care ini, guys ya, Care, Metro Healthcare Indonesia. Nah, Care ini adalah perusahaan integrated healthcare service ya, di mana dia banyak membuat atau jasa-jasa kesehatan dan jasa-jasa training center untuk kesehatan atau professional healthcare ya, di mana dia buat di apa namanya beroperasi untuk pasien rawat jalan dan pasien menginap ya. Dia diberikan di tahun 2015 Oktober tanggal 7 gitu ya, dan berada di apa namanya Tangerang. Nah, kalau kita lihat ya guys, gue cuman garis-garis aja ya. Dan kalau kamu lihat juga nih ya, net marginnya lumayan gitu ya. Nah, walaupun dia belum pernah bagi dividen ya guys ya, tapi kayaknya lumayan nih, performance-nya itu lumayan cukup tinggi gitu ya guys ya. Nah, revenue-nya lumayan, net income-nya masih ya begitulah ya. Tapi kayaknya percentage-nya lumayan ya. Apa namanya net marginnya percentage-nya lumayan. Oke. Nah, ini kan udah breakout nih ya guys ya. Sip. Bentar ya. Ini udah breakout nih. Mudah-mudahan nggak false karena ini udah turun ya. Jer. Gua melihatnya bahwa ini adalah cup and handle yang lumayan besar gitu ya. Set. Nah, tetapi gua akan bilang bahwa kita ambil targetnya ya daerah-daerah sini aja dulu. Ya kan? Nah, jadi kalau kamu mau ambil, silakan care-nya ke area 302, beli di area 3236, SL ditaruh di bawah 216 ya, atau 8,47%. Ya, jadi di sini kalau kalian mau silakan ya. Tentunya harus dilihat lagi risk reward rasionya, ditelaah lagi perusahaannya, karena gue melihat dari segi teknikal dan sedikit sekali fundamentalnya. Jadi kalau Warren Buffett bilang ya harus tahu perusahaan apa yang kamu ambil gitu ya. Tapi kalau kamu cuma melakukan trading aja gitu ya, pastikan kamu bisa memantau apa namanya ininya gitu ya, pergerakan harganya gitu ya. Nah, kalau di weekly juga sama ya guys ya. Tuh, gue udah kasih lihat ini breakout weekly soalnya ya, dan mudah-mudahan sih lancar ya. Gue berharap sih dia naiknya juga lumayan tinggi gitu ya, tetapi gue nggak mau kasih berandai-andai buat kalian. Ke atas nyampe 302 aja udah lumayan. Oke, baiklah. So itu aja, jangan lupa guys, like, subscribe, share buat teman-teman yang membutuhkan gitu ya. Dan juga kalau kamu mempunyai komen-komen ya, guys ya, please tanya sama gua gitu ya, atau ditaruh aja komen-komen atau pertanyaan saham, forex, bitcoin, tolong tanyain aja ya. Kemarin kalau nggak salah gua baru kemarin gue baru selesai melakukan workshop ya, training halal bihalal cuan, dan juga bonus untuk apa namanya trading dengan AI gitu ya. Jadi kalau kalian mau ikutan, monggo, nanti gue akan kasih linknya, ada rekamannya, kamu silakan ikutin ya. Apa namanya, biayanya juga nggak mahal, biaya online aja. Jadi silakan kamu bisa ikutin, nanti gue kasih linknya, di mana kamu bisa lihat pembelajaran-pembelajarannya. Oke? So itu aja dari gua, Tape Trader 8 signing out. See you, have a good day guys. Bye bye.